Indonesia. Baik ya, gimana keadaannya? Baik, aman ya, aman ya. Baik, aman. Oke, pada kesempatan siang hari ini kita belajar bareng ya. Di sini saya tidak akan menggurui, tapi di sini kita belajar bareng ya. Barangkali dari teman-teman ada yang lebih paham dari saya jelas. Oke, bro. Di sini apa? Kali ini kita mau mempelajari tentang penggunaan mekanika fluida dalam otomotif, yaitu khususnya dalam power steering. Sebelum masuk ke power steering, apa sih fluida? Cairan yang mengandung kimia yang ya, intinya fluida adalah cairan dapat memanfaatkan. ya, lanjut itu mekanika fluida memainkan peran penting dalam industri otomotif, khususnya dalam sistem power steering yang memungkinkan pengemudi mengendalikan kendaraan dengan mudah dan presisi. Pada mobil-mobil jadul, mobil-mobil klasik itu sudah ada yang power steering belum? Sudah ada. Power steering mobil pinjam super itu sudah ada yang power steering, tapi itu kan ya kalau mobil lama itu kan masih pakai cairan fluida, tapi kalau yang kendaraan terbaru itu biasanya sudah pakai elektrik, power steering elektrik EPS. Power steering modelnya dari sistem listrik penuh itu yang 2000 sampai ke sini. Kalau tahun-tahun ke bawah itu masih jadul, dia masih mengeluarkan mekanika fluida. Pada tahun 2000-an power steering elektrik EPS mulai menjadi standar di banyak kendaraan modern karena efisiennya yang sangat tinggi, kontrol yang lebih presisi, dan kemampuan integrasi dengan sistem keselamatan elektronik seperti lane keeping assist. Saat ini EPS terus mengalami penyempurnaan dengan berbagai fitur canggih yang mendukung keselamatan dan kenyamanan berkendara. Sistem ini dapat diintegrasikan dengan teknologi otonom dan bantuan pengemudi canggih lainnya. Jadi kalau tahun-tahun 2000 ke atas, 2000 sampai sekarang ya, itu sudah lebih canggih dibanding zaman-zaman dulu. Iya mas. Ya. Memahami mekanika fluida. Prinsip dasar mekanika fluida mempelajari perilaku cairan dan gas dalam sistem tertutup maupun terbuka. Aplikasi otomotif. Prinsip-prinsip mekanika fluida diterapkan dalam berbagai komponen kendaraan seperti suspensi, terus pendiri, terus steering, power steering. Nah, keunggulan kompetitif pemahaman dalam tentang mekanika fluida di keunggulan dalam mendesain dan mengembangkan teknologi otomotif yang lebih efisien.
aplikasi mekanika kuda pada kendaraan motor. Yang pertama, sistem pendingin, sirkulasi cairan pendingin yang efisien mencegah overheat pada mesin. Kalau motor listrik rendah kan gak ada ya, cuma oli mesin ya. Itu kan berfungsi sebagai pelumas dan juga pendingin ya. Kalau dikasih tahu bisa nggak? Kalau dikasih bisa nggak? Kalau dikasih itu contohnya seperti motornya Mas Bisma dulu fitnya ya. Itu kancet pistonnya gara-gara olinya asal. Olinya asal di pentot ya. Namanya itu apa? Selanjutnya suspensi hidrolik. Penggunaan shock absorber yang bekerja berdasarkan prinsip mekanika fluida memberikan kenyamanan dan kontrol yang lebih baik. Sini kendaraan contohnya truk ya, truk menggunakan suspensi apa? Belakang dibandingkan sama bis bukan mana mas bis karena bus menggunakan Soalnya bis itu buat penumpang mas. Kalau kendaraan itu buat muatan, jadi lebih apa ya? Lebih ada masanya buat masing-masing beda-beda sih. Kalau satu ada yang istilahnya sistem rem hidrolik, transmisi gaya pengereman yang cepat dan presisi dengan memanfaatkan sifat gaya yang tak terhambatkan. Rem apa namanya? Rem cakram sama rem trombol itu efisien menangkap itu ya. Berarti lebih efisien rem hidrolik rem trombol. Biasanya itu apa namanya? Itu pendapat trombol itu ngeremnya hari Senin, hari Kamis, hari Sabtu bisa, tapi kalau dari sekarang ya harus ganti malam sama segitiganya. Selanjutnya, peran mekanika fluida adalah sistem polisi. Nah, kita masuk ke poros jaringnya. Bantu kemudi, yang pertama itu poros jaring membantu kemudi. Mekanika fluida digunakan untuk memperkuat dan membantu gerakan memutar kemudi. Mobil yang Jawa Style itu setirnya berat enteng. Karena apa? membantu Karena fluidnya menekan mendorong atau menekan ya, biar ininya enteng. Terus presisi kontrol, akhirnya fluida yang dikontrol dengan baik memungkinkan pengemudi mengendalikan kendaraan dengan lebih presisi. Kalau berat kan harus pakai tenaga ya, kadang beloknya di depan atau palingnya susah ya. Tapi kalau pakai power steering kan lebih ringan ya. Jadi kalau mau etret atau kata ya, kata parkir itu lebih mudah ya, lebih presisi. Terus efisien energi. Sistem power steering hidrolik mengoptimalkan penggunaan tenaga mesin untuk menghasilkan bantuan kemudi yang lebih efisien. Yaitu tadi lebih ringan, jadi nggak perlu memakan banyak tenaga ya.
Kalau mobil yang belum bersteering kan ya, harus makan yang banyak. Kalau lagi lapar kan nggak bisa parkir ya, nanti bisa belokin. Prinsip kerja power steering, piston dan silinder. Karena silinder pompa hidrolik menciptakan tekanan silinder yang digunakan untuk membantu pergerakan roda pengemudi. Yaitu silinder itu menekan kayak piston itu untuk membantu pengemudi biar lebih ringan. Terus akumulasi piston tekanan silinder mendorong piston untuk menghasilkan gaya tambahan pada sistem pengemudi. Sama aja. Kontrol pengemudi, gerak piston memudahkan motor roda pengemudi dengan lebih ringan dan presisi. Siap. Keuntungan penggunaan power steering, kemudahan pengemudi, mengurangi usaha yang dibutuhkan saat memutar roda pengemudi, terutama pada kecepatan rendah atau ketika parkir. Itu tadi. Kalau mobil yang belum power steering pada saat kecepatan tinggi kan masih ringan ya mobilnya, walaupun muatannya banyak itu tetap ringan. Tapi kalau pada saat berhenti atau parkir itu sepertinya kerasa berat banget gitu. Beda kalau yang power steering saat jalan lambat atau pas parkir itu tetap ringan gitu. Dan kedua, kontrol yang lebih baik, memberikan respon pengemudi yang lebih halus dan presisi, meningkatkan kendali dan kenyamanan pengemudi. Juga peningkatan keamanan, membantu pengemudi beraksi lebih cepat terhadap situasi berbahaya di jalan raya. Contohnya ibu-ibu ya, kan biasanya ibu kan sering pakai senang ke kanan sebelumnya ke kiri, terus senang ke kiri terus aja kan nggak bisa dikepal, itu langsung responnya kan gampang, lebih ringan. Juga efisien bahan bakar, desain power steering yang optimal dapat meningkatkan efisien bahan bakar kendaraan. Komponen kunci dalam sistem power steering. Yang pertama ada roda pengemudi, mengontrol gerak kendaraan melalui sistem power steering. Yang kedua, pompa hidrolik menghasilkan tekanan silinder yang dibutuhkan untuk membantu pengemudi. Terus kartu kontrol mengatur aliran fluida ke piston untuk memberikan bantuan pengemudi. Terus yang terakhir, piston dan silinder, komponen utama yang mengubah tekanan fluida menjadi gerak mekanis. Terus perawatan dan pemeliharaan power steering. Yang pertama, pemeriksaan cairan power steering, periksa level cairan power steering secara berkala, setidaknya setiap bulan. Kita cara mengeceknya itu kita lihat di warnanya, poin, bukan warna. Power steering itu nggak bakal nggak bakal berubah warna. Bisa power steering warna merah nggak bakal kalau misal berubah warna itu pasti ada kebocoran, kalau nggak kemasukan air. Kita cek di reservoir ya, kita kan ada batas min sama mak ya, kita lihat bokornya itu di tengah-tengah, jangan sampai di bawah min.
itu sudah parah banget. Kalau di atas smart itu biasanya kan tekanannya kan apa besar ya, biasanya itu reservoirnya bisa bol cerah gitu. Yang kedua, penggantian cairan power steering perlu diganti secara rutin sesuai dengan rekomendasi pabrikan gitu. Umumnya setiap 40.000 sampai 50.000 kilometer. Jauh itu sampai berapa tahun sampai tahun-tahunan biasanya. Dan ketiga, pemeriksaan dan pengencangan komponen sistem. Pastikan semua komponen seperti selang, baut, dan konektor dalam kondisi baik dan tidak mundur. Itu tadi kalau bisa ada yang kendur bisa menyebabkan kebocoran pada sistem power steering. Yang keempat, pemeriksaan sabuk power steering. Periksa kondisi dan ketegangan sabuk bel power steering karena ini berfungsi menggerakkan pompa power steering. Itu kan bel kan juga harus dicek ya, diganti juga karena bisa retak-retak, bisa putus ya, itu juga harus dirawat. Yang kelima, pemeriksaan kebocoran. Periksa seluruh komponen power steering termasuk pompa, silinder, dan sambungan selang untuk memastikan tidak ada kebocoran. Terus perawatan roda dan suspensi. Sistem power steering sangat berkaitan dengan komponen roda dan suspensi. Rotasi ban secara berkala juga membantu mengurangi beban pada power steering. Itu kalau ban yang sudah miring kan power steeringnya jadi bekerjanya lebih berat gitu. Itu juga mempengaruhi kinerja power steering. Terus yang ketujuh, jangan memutar steering secara berlebihan. Jadi memutar setir secara penuh terlalu lama saat kendaraan diam karena bisa menyebabkan pompa steering bekerja lebih keras, menghasilkan panas berlebih dan memperpendek umur pompa. Nah, itu bedanya mobil power steering sama yang enggak ya. Itu kalau mobil power steering itu diusahakan itu jangan, kalau misal mobil yang berhenti itu diusahakan jangan sepertinya membelok itu nggak boleh. Harus pandai, ya harus lurus karena walaupun mobil berhenti mesinnya mati itu pistonnya awal pompanya itu masih ada tekanan gitu loh. Itu juga memperpendek umur power steering. Kalau mobil yang belum power steering mau dibelokin itu juga sama ada pengaruhnya ya, itu bisa setirnya bisa membuat juga center biasanya itu setirnya sudah karena ada tandanya biasanya setir steady tapi banyak masih lurus biasanya gitu. Yang 8, menggunakan filter power steering. Beberapa sistem power steering dilengkapi dengan filter untuk menjaga cairan tetap bersih. Ada beberapa power steering yang menggunakan filter. Nah, perkembangan teknologi power steering terkini. Sistem elektronik, teknologi power steering elektrik menggunakan motor listrik untuk membantu gerakan mobil lebih efisien dan fleksibel. Itu yang mobil sekarang ya dengan canggih. Kontrol elektronik, mikroprosesor dan sensor memungkinkan kontrol yang lebih presisi dan adaptif terhadap kondisi mengemudi. Terus integrasi kecerdasan. Power steering terkini terintegrasi dengan teknologi kecerdasan buatan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan berkendara. Kesimpulannya dan proses ke depan.
Mekanikov juga terus memainkan peran kunci dalam inovasi sistem power steering, meningkatkan kemudahan, efisien, dan keselamatan pengemudi dengan perkembangan teknologi terkini. Prospek masa depan power steering semakin menjanjikan bagi industri otomotif. Sampai di sini ada yang ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Cukup, sudah jelas Pak. Baik, sampai di sini pertemuan pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila bisa dilihat, Wassalamualaikum